Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hid, Prof. Lutfi, para senior dan semuanya saja. Eh, saya merasakan bahwa Lailatul Qadar ini satu konsep, satu pengertian yang dari agama ini yang sudah lama sekali setiap tahun dibahas. Tapi rasa-rasanya belum sampai kepada kesimpulan. Tapi memang ciri khas agama itu kan memang tidak bisa diuji. Yang betul-betul benar itu kan benar menurut Allah dan Rasul-Nya. Beda dengan ilmu pengetahuan bisa diuji di laboratorium bahwa ini adalah benar, ini adalah salah. Tetapi dengan begini maka menurut hemat saya justru menggugah alam pikiran kita ini untuk berpikir dan berpikir, ya, merenungkan tentang agama ini sehingga lalu tidak pernah selesai. Kalau selesai lalu bahkan justru barangkali mandek gitu. Dibuat tidak begitu jelas itu barangkali untuk menggugah nalar kita, pikiran kita untuk memahami secara terus-menerus. Saya memahami seperti itu karena itu pandangan apa saja mesti kita dengarkan untuk memperkaya wawasan kita ini. Saya tatkala di situ ada pembincangan tentang Quran turun. Saya membedakan antara Quran, Al-Quran, dan Kitab Al-Quran. Kalau Kitab Al-Quran itu kan berupa muskab, muskab itu. Tentu yang turun bukan muskab. Nah, bahkan bulan puasa ini percetakan muskab pada libur gitu. Nah, bukan itu saya kira. Juga bukan Al-Quran yang itu adalah perkataan Nabi. Innahu laqaulun rasulin karim. Bukan itu yang perkataan Rasulullah yang itu tentu dari Allah yang dicatat. Gitu. Bukan itu. Quran saya maknai adalah Rasul. Ya. Rasul itu turun pada bulan puasa itu. Pada bulan Ramadan ini. Nah, ketika Rasul itu turun di bumi, bukan di permukaan bumi. Kalau di bumi ini kan asal muasal itu kan dari Muhammad itu tercipta bumi yang diberkati. Bumi yang diberkati itu di sekitar Baitullah itu. Kalau permukaan bumi di seluruh dunia ini, di bumi yang berkati. Maka saya maknai bahwa eh, para nabi dan para rasul, para wali, ya, orang-orang suci yang telah mendapatkan pertolongan dari Allah, bersama malaikat pada malam itu turun, turun bersama-sama yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menentukan, mengambil keputusan-keputusan penting ya, pada pertemuan itu semacam kongres itu, semacam muktamar. Muktamar para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.313 itu. Itulah. Nabinya ada 124.000, rasulnya 313. Lalu apa namanya yang dikisahkan dalam Quran itu ada 25 itu. Itu adakah pertemuan pada malam hari itu? Nah, tentu perbincangan ini adalah perbincangan ruhani, bukan perbincangan yang bersifat fisik. Kalau agama itu kan lebih konsentrasi kepada hal-hal yang sifatnya ruhaniah, bukan yang bersifat fisik, yang goib, ya, yang goib. Jadi perbincangan goib bahwa pada saat itu eh, para rasul dan para nabi dan para rasul dipimpin oleh Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Muhammad itu kan dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bertemu di tempat itu ya, di apa di permukaan di bumi, pertemuan di bumi itu di Baitullah maksud saya itu di situ untuk
apa namanya, ya namanya kongres ya, namanya muktamar di tempat itu di satu malam yang juga orang para ulama masih berselisih atau juga berbeda pendapat pada malam hari apa itu bertemu itu. Nah, kalau itu kita maknai bahwa Quran itu adalah cahaya Allah itu bernama Muhammad itu turun di muka bumi, lalu kemudian melaksanakan tugas-tugasnya. Di surat Jum'ah ayat 2 dijelaskan waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah itu, maka siapa saja yang pada malam hari itu ibadah, apakah itu iktikaf, apa itu sholat, dan tentu iktikaf itu tubuhnya ada di masjid, di bertebaran di muka bumi, tetapi rohaninya tentu harus di eh, Baitullah itu, di tempat yang mulia itu, sehingga di situ akan bertemu menjadi penggembira kongres yang dipimpin oleh Muhammad itu. Nah, ketika umat Islam yang saya katakan apakah iktikaf, apakah lalu sholat yang hatinya, ingatannya, kesadarannya ada di tempat yang mulia itu, bertemu dengan Rasul dan bertemu dengan para nabi itu, maka kenapa dikatakan lebih baik dari 1.000 bulan? Karena tatkala bertemu itu maka hatinya disucikan. Lalu ada perubahan perilaku. Sebab kalau saya rasakan mengubah perilaku itu kan sulit banget. Agar kita menjadi sabar, agar kita menjadi ikhlas, agar kita menjadi kasih sayang, agar kita menjadi apalah jujur, itu betul betapa susahnya itu. Kita mendengar dengar bahwa Quran mengatakan inna sholata tanha anil fasya wal mungkar, itu kan, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi juga tidak berubah-ubah itu. Karena itu manakala di malam Lailatul Qadar ada pertemuan secara ruhaniah mengikut kongres Nabi dan Rasul yang dipimpin oleh Muhammad itu, lalu mengalami perubahan perilaku, maka itu lebih daripada 1.000 bulan. Sebab pada intinya agama ini kan merubah perilaku ini, nama istuli utami makarimal akhlak. Kalau hatinya itu berubah lalu menjadi bagus, maka walaupun itu satu malam yang lalu dari mengikuti dari ibadah itu lalu bisa mengubah, karena itu lalu bisa tidak saja dirasakan ketika nanti kita sudah mati, tetapi ketika kita di dunia ini mengalami perubahan yang dasar itu, orang yang semula itu tidak peduli kepada urusan-urusan ruhania, urusan-urusan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul sehari-hari misalnya, sibuk dengan urusan-urusan politik, sibuk dengan urusan ekonomi, sibuk dengan urusan-urusan sosial yang menghabiskan menghabiskan waktu ini, tetapi lalu pada malam itulah tumbuh kesadaran baru, ada spiritualitas baru yang lalu menjadi lebih baik. Maka lalu bisa dirasakan lewat Lailatul Qadar itu apa setelah bulan puasa ini. Apakah perilakunya masih tetap saja? Kalau itu perilakunya tetap saja, apa artinya? Sebab kita berharap di akhirat masih jarak jauh, masih nanti. Tentu kan mestinya perubahan di pahala di akhirat itu ditunjukkan dari apa yang dihasilkan di dunia ini, ialah perubahan watak, perubahan akhlak ini. Saya kok itu Gus Wakid memaknai bahwa eh, Lailatul Qadar itu adalah semacam pertemuan antara Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.313 dipimpin oleh Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manakala dalam pertemuan itu juga diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Cara mengikutinya bisa lewat sholat, bisa lewat iktikaf,
sholat kan harus ada di tempat sholat, ialah watahidu mimmakomi Ibrahim musola, bahwa yang namanya iktikaf itu juga harus di tempat itu, dan ketika itu bertemu dengan para nabi, para rasul, lalu bisa merubah watak. Kemampuan, keberhasilan merubah watak itulah maka nilainya lebih dari 1.000 bulan. Saya memaknai seperti itu, Gus Wakid. Nah, tentu Masya ya Allah. literaturnya tidak ada. Saya hanya dapatkan cerita-cerita dari orang tua dulu yang pendidikannya di pesantren gitu kan. Dan agama tidak bisa saya klaim bahwa saya betul, enggak. Makanya kalau kira-kira tidak masuk akal ya jangan didengarkan begitu, Gus Wakid, sebagai apa namanya, Masya Allah. sebagai apa namanya, ya wawasan lah begitu. Nah, saya kira itu, Gus Wakid, matur nuwun Prof. Lutfi, Ma- Gus Masya Wakid Allah. telah Luar biasa. memberikan keterangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.